kesempatan khusus nih berbicara langsung sama Mas Eko, yaitu Sekretaris Yayasan Pendidikan Rosma. Karena kebetulan saya dari SMK Rosma juga, jadi sering-sering lihat nih, ini siapa sih, pengen tahu gitu. Nah, yang sesi pertama itu mengenai Rosma. Yang pertama nih Mas, sudah berapa lama sih Mas Eko menjadi sekretaris di Yaperos? Ya, terima kasih Mbak Pina. Saya sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Rosma itu sekarang di periode kedua. Yang pertama itu adalah saya diangkat tahun 2014, kemudian berakhir tahun 2020, selesai satu periode 5 tahun. Kemudian kemarin bulan Desember 2020 itu kami diangkat lagi sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Rosma yang periode kedua. Jadi kepengurusan 2020 sampai 2025. Dan saya masih sebagai sekretaris, kemudian sebagai ketua masih tetap Pak Yakobus Susanto, dan ada bendahara itu Pak Pandita Margayu, dan wakil bendahara itu Ibu Kaila Namita Margayu. Jadi kami sudah 2 periode. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sekretaris Yaperos itu fungsinya apa sih? Urusannya apa aja gitu? Iya, bicara tupoksi ya, sekretaris yayasan. Yayasan itu adalah badan hukum penyelenggara pendidikan. Jadi semua lembaga pendidikan pasti di atasnya ada yayasan. Kalau swasta ya, kami badan hukum penyelenggara pendidikan di STIMIK Rosma yang berdiri tahun 2020. Kemudian SMK Rosma berdiri tahun 2010. SMA Tunas Dharma berdiri tahun 2015. SMP Tunas Dharma berdiri tahun 2009, dan SD Tunas Dharma berdiri tahun 2008. Nah, kami tugasnya mensupervisi ke-6 unit pendidikan yang kami miliki, tetapi tidak ikut campur dalam urusan operasional, belajar mengajar, tridharma perguruan tinggi, kemudian urusan mahasiswa, siswa, kemudian nilai akademik dan lain sebagainya. Kami tidak punya kewenangan untuk itu, karena itu adalah tupoksi dari kepala sekolah dan jajaran, dan ketua STIMIK dan jajaran kalau di STIMIK Rosma. Tugas yayasan itu adalah sebagai penyelenggara, itu sebetulnya banyak ya, mulai dari SDM, merekrut dosen, guru, karyawan, menetapkan statusnya, kemudian remunerasinya, gajinya, kemudian evaluasi kinerja karyawan, dosen, guru, kemudian lebih kepada hal fundamental seperti perizinan, misalkan gedung kampus baru kita di Jalan Parahyangan, IMB-nya segala macam itu kami yang mengurus itu dari pihak yayasan. Kemudian kalau terkait dengan kerjasama lembaga dan pengembangan institusi itu juga merupakan ranah dari yayasan. Banyak lebih kepada global, tetapi tidak campur tangan di teknis, karena teknis itu adalah tupoksi dari kepala sekolah atau ketua STIMIK dan jajaran. Itu bedanya. Jadi lebih ke dasar-dasar atau fondasinya, fundamentalnya gitu ya Pak? Kurang lebih seperti itu, karena badan penyelenggaranya. Betul, gitu. karena kan di Yayasan Pendidikan Rosma itu menawarkan banyak ya Pak, jenis-jenisnya, mulai dari TK ada Tunas Dharma, untuk SMP ada Tunas Dharma juga, untuk SMA nih teman-teman yang mau SMA ada Tunas Dharma, maunya langsung kerja ada SMK, mau lanjut ke perguruan tinggi ada juga, betul. Dan ditambah nih, ketika SMK itu saya sempat berpikir kayak kok guru-guru di SMK Rosma muda-muda, tapi kok asik, tapi pengetahuannya juga tinggi. Berarti itu tuh justru tugasnya yayasan gitu ya Pak, untuk rekrutmen. Betul. Juga mengevaluasi, guru itu dievaluasi supaya kinerjanya on the right track dan senantiasa dari waktu ke waktu itu mengupgrade ilmunya, pengetahuannya, sehingga siswa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang akurat dan up to date terutama. Jadi dipastikan nih dosen atau guru yang mengajar itu udah hasil evaluasi terbaik gitu ya Pak? Dari waktu ke waktu. Betul. Ada supervisinya khusus. Nah, selama Mas Eko menjadi sekretaris nih, perasaannya apa sih? Ada suka dukanya tuh apa? Kalau boleh di-sharing sedikit aja. Suka dukanya tentu banyak ya. Kalau bicara sukanya, ketemu banyak orang, skupnya tidak hanya di STIMIK saja, tapi TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian itu sukanya. Jadi kenal dengan banyak teman-teman di unit. Kalau STIMIK Rosma kan orangnya dewasa semua. Kalau yang SD, TK misalkan nanti beda lagi, ada sifat misalkan kekanak-kanakannya, baperan dan sebagainya. Jadi itu sukanya. Kalau dukanya tentu dengan
beban yayasan yang tinggi, khususnya di bidang prinsipil tadi pekerjaannya, di bidang perizinan terutama, itu merupakan tantangan tersendiri yang harus kami hadapi. Contoh, suatu ketika saya harus mengurus perizinan itu memakan durasi waktu selama 2 tahun. Itu untuk satu bidang perizinan saja. Jadi ini yang dukanya mungkin karena waktunya lama, bosan, jenuh tentu ada gitu. Nah, selama pandemi ini gitu ya Pak, sekretaris pasti kan harus beradaptasi. Mulai dari tugas yang biasa langsung bisa datang gitu ke SMK, ke TK, sementara lagi pandemi ini dibatasi gitu. Gimana sih inovasi Bapak supaya sasaran-sasaran yang diinginkan yayasan itu tercapai meskipun dalam kondisi seperti ini gitu? Inovasi ya, inovasi kerja maksudnya ya. Jadi inovasi kerja kami tentu seperti pembelajaran misalkan daring, kami juga sering menggelar rapat daring, itu juga beberapa kali di streaming ya, dengan eksternal juga, kemudian lebih kepada koordinasi yang efektif dan efisien itu lewat telepon, WA, kemudian email, tetapi juga sesekali dengan protokol kesehatan yang ketat kami juga datang langsung karena memang walaupun pandemi tapi masih ada aktivitas di unit walaupun dengan skup yang kecil dan terbatas. Kadang kami evaluasi langsung, rapat langsung, tetapi tetap dengan misalkan menjaga jarak dan sebagainya tetap dilakukan. Jadi pandemi untuk di yayasan itu saya kira tidak ada kendala apapun. Lebih kalau pandemi mungkin lebih kendalanya ke teknis operasional di sekolah dan juga di kampus terkait dengan pembelajaran. Tapi kalau koordinasi kerja sama sekali belum ada hambatan gitu. Jadi meskipun dalam kondisi seperti ini tetap ada progres gitu ya Mas? Betul ya. Nah kemudian Mas Eko ini kan udah sebagai sekretaris udah 2 periode. Ada gak sih perkembangan positif gitu yang sebelumnya dulunya kurang nih, sekarang udah lebih gitu, apa aja gitu? Iya, bicara kinerja yayasan itu namanya. Tentu kami yayasan ini kan berdiri tahun 96. Rosma berdiri tahun 2000, STIMIK Rosma berdiri tahun 2000 ya. Kami berdiri tahun 2006. Waktu itu sebelum yayasan ini perlu diketahui bentuknya itu adalah CP. Namanya CP Rosma Jasa Abadi. Tapi tahun 96 CP ini berubah bentuk menjadi yayasan, kemudian menyelenggarakan kursus komputer dan akuntansi ya. Itu sejak tahun 93 CP itu berdiri sampai tahun 2000. Kemudian 2000 sampai sekarang tentu banyak sekali perkembangan pesat di yayasan ini. Pada tahun 2008 kami mendirikan Sekolah Tunas Dharma, TK Tunas Dharma, SD Tunas Dharma tahun 2008. Tahun 2009 berdiri SMP Tunas Dharma. Kemudian 2010 didirikan SMK Rosma. Kemudian 2015 berdiri tahun SMA Tunas Dharma. Jadi tentu sebagai sebuah yayasan penyelenggara pendidikan pesat sekali perkembangannya karena unitnya lengkap dari bawah sampai ke atas itu ada. Soal kinerja justru kami kepengurusan 2020-2025 ini dan juga 2014-2020 ini sangat mendorong kerjasama dengan para kepala unit, kepala sekolah, ketua STIMIK untuk sama-sama mengembangkan sekolah dan kampus. Jadi kami sangat mensupport, justru kami banyak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional pendidikan. Itu kami banyak mensupport rekan-rekan kepala unit. Justru kolaborasi sudah sangat bagus, tinggal bagaimana caranya unit pendidikan di bawah yayasan ini, khususnya STIMIK Rosma mungkin dalam konteks ini bisa berkembang. Kami juga mengupayakan kepada Bapak Pembina kita, Pembina Yayasan Pendidikan Rosma, Bapak Akin Saputra untuk mengembangkan kampus, infrastrukturnya terutama itu di Jalan Parahyangan yang progresnya sekarang 95%, jadi udah sedikit lagi tinggal kita cari waktu yang tepat, momen yang tepat untuk segera relokasi itu bidang infrastruktur. Harapannya infrastrukturnya bagus, menarik minat masyarakat dan STIMIK Rosma bisa memberikan pembelajaran pendidikan yang terbaik bagi putra-putri daerah di Kabupaten Karawang. Itu kira-kira kiprah dari Yayasan Pendidikan Rosma untuk daerah Kabupaten Karawang. Nah, kemudian nih, apa sih
sih pendapat Mas Eko pribadi gitu? Kenapa teman-teman harus masuk ke Yayasan Pendidikan Rosma Karawang, entah itu SMA atau SMK, atau yang punya adik harus masuk ke TK, atau yang punya kakak udah STIMIK Rosma aja? Kenapa sih alasannya? Alasannya, kami dari Yayasan Pendidikan Rosma itu menawarkan sebuah visi tentang multikulturalisme. Jadi apa itu multikulturalisme? Itu kita terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, tidak peduli dia orang Sunda, orang Jawa, orang Tionghoa, orang Batak dan lain-lain. Di dalam Yayasan Pendidikan Rosma ini lengkap. Kami tidak terkotak-kotak oleh agama golongan tertentu. Macam-macam agama, macam-macam suku ada di kami. Oleh karena itu, misalkan di Sekolah Tunas Dharma itu punya slogan, namanya Sekolah Nasional Berkarakter Kebangsaan. Itu slogan Sekolah Tunas Dharma. Sekolah nasional tetapi berkarakter kebangsaan. Jadi lebih inklusif. Kalau tempat lain mungkin ada yang eksklusif, tetapi kami menghindari hal yang eksklusif itu. Kami menuju kepada inklusivitas sehingga Yayasan Pendidikan Rosma ini bisa dimasuki, bisa berkiprah untuk seluruh golongan masyarakat. Itu yang kami usung dan kami promosikan selama ini kepada masyarakat, bahwa kami adalah yayasan yang inklusif dan multikultur. Jadi semuanya kita ada tanpa terkotak-kotak itu tadi. Jadi bisa dibilang YPROS ini atau Yayasan Pendidikan Rosma ini mensiapkan anak-anak baik itu yang TK sampai mahasiswa untuk bisa terjun ke lingkungan masyarakat ya Mas? Betul, yang beragam. Iya betul, karena dari SMK pun meskipun SMK-nya swasta tapi tetap ada pendidikan agama Islam, tetap ada pendidikan agama Kristen, bahkan sampai ke STIMI pun masih sama, dan itu yang saya rasakan perbedaannya gitu. Termasuk guru pun, siapa bilang gurunya Muslim semua atau kalau swasta Kristen semua, macam-macam. Jangan salah, Tunas Dharma itu 70% gurunya kan Muslim. 70% gurunya Muslim. Meskipun swasta. Swasta, iya. Jadi kami inklusif, bener lah, inklusif. Betul-betul multikulturalnya tuh diterapkan. Itu yang kami usung, nilai-nilai keberagaman yang menjadi ciri Yayasan Pendidikan Rosma yang kami perjuangkan dan kami terapkan di level yayasan ini. Jadi bukan hanya dari pendidikannya aja gitu ya, tapi dari kebersamaan nih, dari sosialisasinya pun beda gitu. Itu yang dijadikan kenapa nih Pendidikan Rosma itu berbeda sama yang lainnya. Kemudian di sesi kedua ini lebih mendalam mengenai motivasi nih. Wah, berat nih. Enggak. Sebelumnya Mas Eko ini menempuh pendidikan di mana? Saya menempuh pendidikan terakhir S2 itu di Jakarta untuk bidang manajemen di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma di Jakarta. Kemudian untuk S1-nya saya menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan filsafat. SMA di Karawang, SMA 3 Karawang. Oh, SMA 3. Iya, SMA 3. Kemudian nih, selama Mas dari S1, S2 otomatis ada pengalaman-pengalaman berbeda gitu kan. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan sampai membekas gitu selama Mas jadi mahasiswa itu apa? Mahasiswa di mana dulu? Di keduanya. Oh, yang pertama kuliah S1 saya di Jogja ya, di Universitas Gadjah Mada. Kesannya tentu banyak karena itu universitas mahasiswanya tidak hanya nasional tapi juga internasional. Jadi saya bergaul dengan teman satu kelas, satu jurusan, itu ada orang Jepang, ada orang Norwegia, ada orang Amerika, suku-sukunya juga banyak. Itu yang paling berkesan di S1 saya. Jadi interaksi saya itu lebih luas. Itu sih kesan yang paling mendalam. Kalau di S2 kesannya lebih kepada praktis ya. Apa yang saya kerjakan setiap hari itu kan di bidang manajerial. Itu secara teori banyak dipelajari dan banyak dipahami di level S2 secara teoritiknya gitu. Kemudian tadi Mas Eko bilang ketika S1 mengambil jurusan filsafat. Saya penasaran nih, kenapa sih ambil jurusan filsafat di UGM padahal SMA-nya itu Semantika, yang notabene antara IPA atau IPS. Saya IPS. Kenapa tuh Mas ambil filsafat? Filsafat ya, sebetulnya begini, waktu saya SMA kelas 3 saya diterima di 2 perguruan tinggi negeri.
Yang pertama saya diterima di Universitas Indonesia, jurusan kriminologi. Kriminologi, ilmu tentang kriminal. Nah, iya. Kemudian pilihan kedua saya diterima di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan filsafat. Lalu bingung kan waktu itu Jogja, Depok sama-sama bagus. Yang satu ngurusin kejahatan, wah ngeri banget lah kalau kriminologi. Kayaknya Jogja lebih nyaman, lebih adem, terus lebih enak. Halus, orang-orang Jawa dan lain sebagainya. Akhirnya saya menetapkan ke Jogja untuk di studi S1 filsafat di Universitas Gadjah Mada. Kemudian kenapa S2-nya ambil manajerial? Untuk S2 karena kebetulan saya bukan dosen, bukan akademisi, bukan peneliti. Karena saya kalau mau jadi peneliti kan harus bidang humaniora, sesuai bidang saya filsafat. Itu kan ilmu humaniora. Kemudian berhubung kerjanya di Yaperos, kemudian ada STIMIK, wah ini humaniora dengan ilmu sains teknologi kan beda, metodenya berbeda, kemudian bertolak belakang banget ya. Bertolak belakang sih enggak, jadi agak jauh. Beda. Agak jauh, jadi belum memungkinkan saya menjadi akademisi, dosen peneliti karena saya harus kembali ke bidang humaniora. Lalu saya sehari-hari mengurusi manajerial, lalu ambil S2 yang sebenarnya yang praktis saja, yang dekat, lalu yang bidangnya gampang gitu ya, gampang dalam arti berhubungan dengan kerja sehari-hari ya, manajemen gitu ya. Prakteknya di Rosma, teorinya saya ambil di Jakarta, kira-kira begitu. Berarti itu yang UI dilepas? Iya, kan harus satu. Wah. Harus satu. Tapi nggak nyesel? Enggak. Karena kan itu jurusannya menjanjikan ya, kriminologi. Betul. Langka juga, hanya satu di Indonesia. Makanya begitu, ambil itu kenapa dilepas? Iya. Ya namanya harus ada yang dikorbankan gitu ya. Betul. Kemudian Mas Eko itu kan tadinya SMA-nya di Karawang. Iya. Berarti kurang lebih bergaulnya ya siswa-siswa Karawang. Kemudian harus S1 di Jogja dari luar negeri bahkan. Pasti ada kesulitan. Pasti ada namanya ada masa ups dan masa downs. Apalagi ketika harus lanjut S2. Gimana sih Mas cara Mas untuk menemukan solusi dari masa-masa sulit selama kuliah? Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang sedang mengalami gitu, entah itu jenuh, bosan atau merasa salah jurusan gitu. Ada nggak tips dan triknya? Wah, kebetulan saya kuliah itu tergolong MA, bukan Master of Art, tetapi mahasiswa abadi. Wah. Saya lulus dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada itu 6 tahun 4 bulan. Jadi di transkrip nilai ijazah saya itu ada masa studi 6 tahun 4 bulan itu ada, jadi saya MA gitu kan. Kenapa saya tidak fokus ke akademik? Jadi akademik saya biasa-biasa saja. IPK saya 3,17, sangat standar, jauh dari memuaskan. Kemudian saya memang banyak terlibat di dunia pergerakan mahasiswa. Saya bergabung bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya juga aktif di LSM di Jogja waktu itu, namanya Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies, Impulse Jogja. Itu LSM yang banyak melakukan kajian penelitian tentang bidang sosial budaya, khususnya tentang bidang multikulturalisme dan pluralisme. Itu saya banyak terlibat sebagai volunteer di situ dan banyak sekali membantu melakukan kajian-kajian, seminar dan penelitian untuk bidang sosial humaniora. Di samping di aktivis pergerakan. Jadi separuh waktu saya saat kuliah justru lebih banyak di luar ketimbang di kampus. Kalau akademiknya justru saya banyak mengulang mata kuliah gitu loh. Jadi kalau akademik saya standar-standar saja. Tapi kalau untuk dunia luar, dunia pergerakan, saya memang banyak aktif terlibat di sana dulu. Wah, bersama Mas Hanta Yuda. Itu kalau itu dulu bos saya, bersama beliau kita sama-sama membesarkan BEM UGM dulu. Jadi nggak perlu dijadikan hambatan ya kalau misalkan harus secara akademis nih ditekan gitu harus 4 tahun, kalau bisa cum laude gitu. Kalau bisa 3 tahun kuliahnya nggak perlu. Buat saya yang penting pengalaman. Jadi mahasiswa tidak hanya bergaul di kampus saja dengan dosen, tetapi juga harus bergaul dengan masyarakat. Justru pengalaman itulah yang akan
membantu mahasiswa dalam setelah lulus itu dalam rangka mencari kerja, network ya, terutama jejaring itu sangat penting sekali. Justru kita bergaul dengan dunia luar, tidak hanya kampus saja. Kemudian selama Mas Eko sebagai mahasiswa nih, tadi kan Mas Eko masuk beberapa organisasi. Kalau boleh tahu apa aja nih Mas? Organisasi saat mahasiswa. Pertama, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada internal, kemudian Impuls LSM ya, Lembaga Sosial Masyarakat Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies, Impuls di Yogyakarta. Kemudian aktif juga dulu kepengurusan di pengurus cabang Universitas Gadjah Mada itu karate, Institut Karate Nasional. Jadi saya juga membantu waktu itu bersama Wakil Rektor 2 bidang aset keuangan dan sumber daya manusia UGM, beliau dan 4 sabuk hitam karate itu mewajibkan seluruh satpam security kampus UGM yang jumlahnya ada lebih dari 350 orang, karena kan kampusnya besar ya luas, itu jumlah security-nya ada 350 orang. Itu tahun 2005 kita bentuk kegiatan wajib bagi para security di UGM. Waktu itu kami mencapai penghargaan sebagai kinerja satpam terbaik di daerah istimewa Yogyakarta dari Polda DIY, itu untuk unit satpam UGM dan lain sebagainya. Itu saya banyak terlibat waktu itu di sana, jadi membina para security untuk berolahraga, kira-kira begitu. Jadi dibekali oleh bela diri betul. Gitu ya. Nah terakhir nih Mas, berhubung berbincangnya benar-benar seru ya, tapi kan dibatasi waktu. Terakhir nih saya pengen tahu, menurut Mas Eko nih, ada gak sih pesan-pesan untuk mahasiswa STIMIK Rosma yang mungkin masih saya mau jadi kupu-kupu aja, kuliah pulang, terus ada lagi saya mau kuliah rapat lebih penting eksternal gitu. Ada nggak nih Mas pesan-pesannya supaya mereka tetap bisa kuliah lancar tapi pengalaman juga gak kalah gitu? Kalau tips saya untuk para mahasiswa STIMIK Rosma, kembali kepada buku, baca buku. Karena itu yang fundamental buat saya. E-book kemudian sumber-sumber yang sifatnya daring itu nomor 2. Betul. Kita harus kembali kepada buku, kemudian mempelajari basic teorinya, kemudian itu untuk dalam rangka memperkuat keilmuan. Yang kedua, aktif di organisasi kampus, bisa eksternal, bisa internal seperti saya. Yang ketiga, kritis terhadap dunia kampus, termasuk kritis di dalam kelas pada dosen, nggak apa-apa, kan wajar-wajar saja kan. Tetapi yang paling terpenting itu adalah kita harus paham dulu teorinya. Teori itu hanya ada di buku saya kira. Kalau di internet itu kan hanya kutipan. Si A mengutip Profesor B, si C mengutip Profesor A, kan hanya kutipan. Tapi kembalilah kepada sumbernya langsung, yaitu buku. Bukunya sudah, baru kita menjelajah, beranjak ke internet sumber-sumbernya. Yang terpenting itu adalah buku. Setelah saya lulus, buku saya itu ada hampir 800 eksemplar. Semenjak semester 1 sampai hampir lulus itu hampir 800 jumlahnya. Dan sekarang pun di rumah ya? Enggak, buku umum apa saja. Jadi siapa bilang harus bukunya, saya kan STIMIK Rosma nih berarti teknik komputer terus, tapi yang lain diabaikan, enggak harus. Buku saya sudah 800 lebih, sampai sekarang masih tersimpan, dan saya kira membaca itu penting dan harus mulai digalakkan lagi literasi, kembali kepada teori, kembali kepada buku yang asli gitu. Okay. Itu tips saya. Terima kasih ya Mas. Seneng banget nih saya punya kesempatan buat berbincang-bincang langsung. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih ya.